tentang rangkaian arus CA. Oke, apa itu yang dimaksud dengan rangkaian arus listrik CA? Mungkin anak-anak kami sudah pernah mempelajarinya di SD di kelas 9. Nah, ada 3 hal tentang arus listrik yang perlu kita pahami. Yang pertama itu arus listrik didefinisikan sebagai aliran partikel bermuatan positif seperti gambar ini. Walaupun sesungguhnya yang bergerak adalah elemen bermuatan negatif. Tapi jangan lupa bahwa muatan listrik atau elektron bergerak dari kutub negatif menuju kutub positif. Muatan listrik ini bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Tadi sini dikatakan bahwa arus listrik mengalir dari titik berpotensi tinggi ke titik berpotensi rendah seperti ini. Atau mungkin pernah anak-anak kami menggunakan roller plastik, roller plastik menggosokkan ke rambut. Nah, apa yang terjadi di sana? Terjadi perpindahan elektron, sehingga ketika selesai kita menggosokkan roller plastik tersebut ke rambut dan kita dekatkan ke secacar kertas yang sudah dirobek, maka apa terjadi? Maka kertas yang kita robek tersebut akan ditarik atau diangkat oleh roller plastik tersebut. Kira-kira seperti itu. Itulah penyebab kenapa bisa terjadi ada perpindahan elektron dari rambut ke roller plastik tersebut. Oke. Nah, pengertian arus listrik. Arus listrik adalah lamanya muatan listrik yang mengalir dalam satu antar persatuan waktu ini. Ini adalah muatan listrik sehingga yang mengalir dari baterai yang mengakibatkan lampu ini akan menyala. Nah, secara matematis dapat dinyatakan bahwa I sama dengan Q per TLO, di mana I itu adalah arus listrik, satuannya ampere, dan Q adalah muatan, jumlah muatan yang mengalir pada satu titik, satuannya coulomb, sedangkan T adalah waktu, satuannya sekon. Aliran muatan listrik dalam satu rangkaian dapat dianalogikan atau diperumpamatkan seperti aliran air. Ini bagaimana cara mengukur arus listrik? Perhatikan rangkaian di sini. Ini rangkaian komponen. Setelah dirakit akan gambarnya seperti ini. Ini rangkaian seri antara baterai, lampu, dan alat ukur itu dirangkai dengan seri. Ini antara dengan lampu dihubungkan dengan sasalar. Ketika sasalar tersebut on, maka lampu ini akan menyala. Tapi ketika sasalar ini off atau terbuka, maka lampu tersebut tidak akan menyala seperti gambar tadi. Ketika ini tertutup, sasalar tertutup, maka lampu ini akan menyala. Artinya apa? Bahwa arus mengalir ke rangkaian tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa argometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Pemasangannya ada argometer dalam rangkaian listrik disusun secara seri, tidak bercabang.
Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya seperti ini. Untuk ampere radar, untuk bagiannya ini ada minus 5, 0, 10, 20. Ya. Ini disebut sampai dengan 5,50. Ini disebut dengan skala maksimum. Jadi jarum amperemeter ini adalah jarum penunjuk atau jarum yang akan menunjukkan angka yang diukur. Ya, bisa sampai dengan ke 50 ampere. Nah, kemudian ini sekali menunjukkan jarum. Ini minus 1, 0, 20, 10, 50 dan sampai dengan 100. Ini adalah skala yang ditunjukkan oleh jarum. Kemudian yang di atas ini 10 ampere adalah batas ukur, ya, skala batas ukurnya. Nah, untuk multimeter kabelnya dihubungkan ke 1 ampere. Nilai yang terukur adalah nilai yang ditunjukkan jarum yang warna merah ini per nilai maksimum yang 50 ataupun 100 kali batas ukur ini 1. Nah, sehingga didapat bahwa di sini ada yang menunjukkan nilai 34 per 100 kali 1 ampere sama dengan 0,34. Oke. Sebentar ya, biar kita cek dulu. Oke, lanjut kita. Untuk pengukuran bidang potensial, kalau yang tadi adalah kotaknya, tapi di sekarang adalah tegangannya. Susunan pakaiannya disusun secara paralel. Paralel ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, posisi rangkaian ini ketika saklar itu terbuka. Ya, ketika saklar itu terbuka, maka arus di tengah mengalir pada rangkaian. Maka lampu ini posisinya akan mati. Dan alat ukur potensialnya juga tidak akan berjalan. Nah, voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial. Pemasangannya disusun secara paralel. Mari kita lihat. Ketika saklar ini saya tutup, nih, maka arus itu mengalir sehingga lampu ini menyala, kemudian alat ukur ini bergerak. Ya. Nah, caranya sama seperti untuk amperemeter. Ya. Ini adalah skala yang menunjukkan jarum. Kemudian ada batasnya, kemudian ada skala maksimumnya. Jadi persamaannya juga sama. Kita lanjut untuk percobaan hukum. Ini adalah alatnya, nanti bisa dipraktekkan di lab fisika, ya, di laboratorium. Ini adalah amperemeter, voltmeter. Kemudian dia ada resistor bahannya, resistor, kemudian papan rangkaian, kemudian kabel tersebut. Ya, ini langkah-langkahnya. Silakan dicoba. Itu tentang buat arus. Sekarang kita masuk ke hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi bahwa tegangan V pada ujung-ujung sebuah komponen listrik adalah sebanding dengan buat arus listrik I yang melalui komponen itu, asalkan seluruh komponen dijaga tetap. Dikatakan bahwa V sama dengan I dikali R, atau sering kita sebutkan VIR.
Jadi untuk menghafal persamaan dari hukum Ohm atau rumus dari hukum Ohm, kita bisa singkat dengan V, di mana V itu adalah beda potensial dan I adalah arus listrik satuan ampere, sedangkan R ini adalah hambatan listrik satuannya Ohm. Hambatan itu bisa berupa resistor, bisa berupa konduktor, kondensator, atau juga bisa berupa lampu. Rangkaiannya seperti ini. Oke, ini grafik hubungan arus listrik dengan besar tegangan listrik pada rangkaian tertutup arus arah. Nah, sehingga dapat diuruskan ini. Oke, lanjut kita ke hukum Kirchhoff. Nah, sebelum kita masuk ke hukum Kirchhoff, kita pahami dulu rangkaian seri dan paralel pada rangkaian resistor. Nah, apa itu yang dimaksud dengan rangkaian seri? Rangkaian seri adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih, dua buah atau lebih resistor yang disusun secara sejajar atau berbentuk seri. Kira-kira seperti gambarnya. Ini resistor 1, resistor 2, resistor 3, dan resistor 4. Kebetulan saya buat gambarnya ada 4. Kemudian ini rangkaian jika digambar pada rangkaian kira-kira seperti ini, berupa gelombang. Nah, untuk persamaannya bahwa hambatan pengganti pada rangkaian seri atau disingkat dengan R total atau RRT, atau juga bisa jadi R total. RRT sama dengan R1 tambah R2 tambah R3, kebetulan ini 4 bisa juga tambah R4 atau mungkin sebanyak dengan resistor itu, sehingga tambah RRN. Nah, apa yang terjadi pada rangkaian seri? Pada rangkaian seri beda potensial yang terjadi pada hambatan yang pertama itu berbeda dengan beda potensial hambatan kedua, dan berbeda juga dengan beda potensial hambatan ketiga dan selanjutnya. Makanya untuk beda potensial keseluruhan atau VT itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya, sebanyak resistor yang kita rangkai. Nah, ketika ini dihubungkan dengan baterai atau sumber tegangan, ketika ini kita hubungkan dengan sumber tegangan, maka di sana terdapat arus yang mengalir. Arus yang mengalir itu bahwa pada hambatan yang pertama itu kuat arus itu sama dengan hambatan yang kedua, dan sama juga kuat arusnya pada hambatan ketiga dan hambatan yang selanjutnya. Artinya apa? Bahwa arus yang masuk akan sama dengan arus yang keluar. Nanti akan masuk ke hukum Kirchhoff yang pertama. Pada rangkaian seri bahwa arusnya itu sama pada tiap hambatan tersebut. Nah, itu tentang rangkaian seri. Sedangkan rangkaian paralel adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih resistor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel seperti ini. Ini adalah 1, R2, R3, R4. Ini atau bisa juga dikatakan berupa angka. Di sana juga terdapat hambatan ganti. Bagaimana cara menghitung hambatan ganti? Maka di sana berlaku R total atau RRT 1 per RRT sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya, sebanyak hambatan yang kita buat. Nah, bagaimana dengan tegangan atau beda potensial
Tegangan pada tiap-tiap komponen itu adalah sama. Baik itu pada hambatan R1 sama dengan hambatan R2, sama dengan hambatan R3, sama dengan hambatan R4, dan selanjutnya. Tegangan itu sama pada tiap-tiap hambatan. Tetapi arusnya berbeda. Pada hambatan yang pertama itu tidak sama dengan arus yang mengalir pada hambatan yang kedua. Demikian juga untuk hambatan yang selanjutnya. Sehingga I total sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3. Nanti akan masuk dengan hukum Kirchhoff yang pertama ini. Kita lanjut dengan hukum Kirchhoff yang pertama. Berbunyi menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan seperti ini. Ini I1. Kemudian ini gagal ya. Ini gagal di titik percabangan. Kemudian dia gagal, maka ini disebut dengan I1. Kemudian ini I2 dan ini I3. Secara umum itu dapat dirumuskan bahwa jumlah arus yang masuk sesuai ini ya, jumlah arus yang masuk melalui titik percabangan ini pada titik 1 I sisi mana I masuk sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Sisi mana I keluar I1 sama dengan I2 ditambah I3. Arus yang masuk itu adalah I1, arus yang keluar adalah I2 dan I3. Nah, bagaimana dengan hukum Kirchhoff yang kedua? Bunyi hukum Kirchhoff yang kedua adalah pada setiap rangkaian tertutup jumlah dada potensialnya harus sama dengan 0, sehingga dirumuskan bahwa sigma IR ditambah sigma epsilon sama dengan 0. Coba supaya lebih paham, kita akan masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar rangkaian tertutup di bawah ini. Ini ada R1, R2, R3. Ini hambatan ganti baterai ya. Sumber tegangan yang pertama, ini juga sumber tegangan yang kedua. Apabila R1 sama dengan 20 ohm, R2 4 ohm, dan R3 6 ohm, maka buat arus yang mengalir pada rangkaian ini berapa? Untuk jawabannya kita terlebih dahulu menentukan arah arus dan arah loop. Kebetulan dalam hal ini kita akan menentukan arah loop searah dengan arah putaran jarum jam ini. Jika saya rubah rangkaian ini, gambar yang pertama, maka hasilnya akan seperti gambar yang kedua. Maka arus itu mengalir dari ini sumber tegangan yang ini negatif ya, kalau yang pendek ini negatif dan yang panjang ini positif ya, dari negatif. Sehingga sigma IR tambah sigma epsilon sama dengan 0. Yang pertama kita lihat I itu adalah arus ini. Ini pertama keluar arus I, ya kan? Kemudian kita ketemu dengan hambatan yang pertama, itulah R1 ini. Lanjut kemari ke sumber tegangan yang pertama ditemukan itu adalah sumbu yang paling pendek. Inilah yang sesuai dengan negatif. Makanya saya buat di sini adalah negatif. Negatif E1
ya, epsilon ditambah masuk lagi di sini ada keluar arus ya, I dikali R ini, ya kan? Sigma IR berarti I ini ditambah epsilon 0 berarti karena sini negatif maka hasilnya positif. Ya. Kemudian untuk yang kedua masuk ke I R2 ini, kebetulan di sini tidak ada sumber tegangan, maka lanjut lagi ke sigma IR ditambah juga mengalir arus yang di sini I ditambah R3 baru masuk ke sumber tegangan. Sumber tegangan yang ditemukan di sini adalah bernilai positif, maka ditambah epsilon 2 sama dengan 0. Nah, variabel yang sama kita gabungkan yaitu variabel I. Maka I sama dengan R1 ini positif, R2 jadi positif, masuk R2 ditambah R2, R3 juga positif, tambah R3. Kemudian ditambah E2 nya positif, makanya ditambah dikurang S1 nya negatif karena ini negatif, sama dengan 0. Dengan menerapkan hukum Kirchhoff yang lanjut dengan memasukkan nilai dari hambatan tiap hambatan tersebut bahwa I sama dengan 2 ohm tambah 4 ohm tambah 6 ohm tambah 3 volt. Ini 3 volt dikurang 9 volt sama dengan 0. 4 tambah 6 10 tambah 12 I dikurang 3 dikurang 9 berarti negatif 6, sehingga ini sama dengan 0,5 ampere. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, pada rangkaian seperti bawah ini diberikan R1 sama dengan 4 ohm dan R2 sama dengan 2 ohm. Jika saklar S ditutup, tentukan besarnya daya pada R1. Dengan menerapkan hukum Kirchhoff kedua, maka kita dapat menentukan nilai arus sebagai berikut. Kita tentukan arah loop sebagai berikut. Ini loop pertama dan ini loop yang kedua. Ya, ini loop pertama, ini loop kedua. Seperti yang saya buat ini. Oke. Kita tinjau satu persatu. Hukum Kirchhoff yang pertama, bahwa I1 sama dengan I2 ditambah I3. Titik cabangan di sini. Dan berdasarkan hukum yang kedua juga bahwa didapat untuk loop pertama ini kita ke sumber tegangan bahwa ini negatif, maka negatif 12 volt ditambah kita menemukan I3 pada titik ini dikali dengan 2 ohm, kemudian ditambah I1 sudah pastinya ini kan sama di sini I1 dikali 4 ohm, sehingga hasilnya itu sama dengan 12 volt. Ini I1 sama dengan 4 ohm tambah I3 sama dengan 2 ohm sama dengan 12 volt. Itu untuk loop pertama. Untuk loop yang kedua, sumber tegangannya positif yang berdasarkan arah jarum positif 6 dikurang I3. Kenapa I3 negatif? Karena kita melawan arah arus yang masuk,
ya. Kita lawan makanya dia negatif. I3 kali 2 ohm. Maka I3-nya sama dengan I3 kali 2 ohm sama dengan 6 volt dan I3-nya sama dengan 2 ampere. Kemudian kita substitusikan hasil dari loop 2 ke loop yang pertama. Maka hasilnya menjadi satunya sama dengan 1,5 ampere. Nah, I1 1,5 ampere dan I3 adalah 3 ampere. Menurut hukum pertama, hukum Kirchhoff yang pertama, bahwa I1 sama dengan I2 ditambah I3. Berarti I1 ini, I3 ini adalah I1-nya 1,5 dikurang dengan I3. Berarti 3 dia dikurang 1,5, hasilnya adalah 1,5 ampere. Itu sudah pasti. Oke. Maka menghitung dayanya sama dengan 9 watt. Kita lanjutkan dengan daya dan energi listrik. Daya listrik yaitu kemampuan suatu perangkat listrik untuk menerima dan memanfaatkan energi listrik. Besarnya daya listrik dapat ditentukan dengan persamaat bahwa P sama dengan V kali I atau P sama dengan I kuadrat dikali R, atau juga bisa menjadi P sama dengan V kuadrat per R, di mana P sama dengan daya listrik satuannya watt, V sama dengan tegangan listrik satuannya volt, I sama dengan arus listrik satuannya ampere, R sama dengan beban listrik satuannya ohm. Kemudian untuk energi listrik yaitu besarnya daya energi yang dimanfaatkan dalam waktu tertentu. Rumusnya adalah V sama dengan V kuadrat per R kali T, atau V sama dengan P sama dengan I kuadrat kali R kali T, atau bisa juga P sama dengan VT atau W sama dengan PPT. Untuk sebagai contoh, lampu pijar tertulis 220 volt dan 100 watt. Ini sering kita lihat pada peralatan rumah tangga, peralatan rumah tangga yang bukan hanya lampu pijar, tapi bisa kita lihat juga ketika kita membelikan suatu peralatan rumah tangga, pastinya kan tertulis seperti ini. Mungkin kalau tidak ada peralatan itu ketika kita baru beli di kotak pembungkusnya juga tulis 220 volt atau berapa watt. Kalau lampu pijar yang 5 watt maka 220 volt dan 5 watt, atau mungkin 8 watt atau 80 watt. Dan harga listrik adalah Rp1.000 per kWh atau Rp1.000 per kWh. Jika lampu tersebut dinyalakan selama 10 jam dalam sehari dan selama 1 bulan ada 30 hari, sehingga berapakah biaya listrik yang harus dibayarkan? Ini juga bisa sebagai panduan, sebagai panduan dalam menghitung berapa rekening atau biaya listrik Anda di rumah yang Anda pakai. Silakan nanti Anda itu dengan pacokan mari, mungkin sering kita proses ke pihak PLN atau penyedia listrik. Kenapa rekening listrik saya, kenapa kami bayar begitu banyaknya sampai sekian rupiah.
Nah, dari sini perhitungannya. Oke, kita selesaikan permasalahan ini. Biaya listrik itu sama dengan 100 watt. Ya. Ini 100 watt dikali 10 jam kali 30 hari kali biaya per kWh 1000. Maka 30.000 watt jam kali 1000 atau ini menjadi di mana 10 watt itu sama dengan 10 kWh. Sehingga biaya listrik itu adalah 30.000 per bulan. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan selamat mengerjakan tugas-tugasnya dan tetap di rumah selama proses KKN belajar dari rumah hindari COVID-19.